Halo semuanya. Selamat datang di Pengadilan Negeri Tilamuta, kelas 2. Pengadilan Negeri Tilamuta kelas 2, sebagai lembaga peradilan umum, memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo pada sidang pleno istimewa laporan tahunan MA tahun 2021, agar Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan, melalui penguatan peraturan pelayanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tilamuta kini menyediakan layanan informasi alur atau mekanisme berperkara atau silumer, yang ramah bagi kelompok rentan. Silumer pidana pada Pengadilan Negeri Tilamuta. Bagaimana alur atau mekanisme berperkara prosedur pidana pada Pengadilan Negeri Tilamuta? Alur atau mekanisme berperkara prosedur pidana, diawali dengan pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Tilamuta, melalui petugas PTSP Pidana. Kemudian, petugas PTSP Pidana menerima berkas perkara pidana, lalu, meneliti kelengkapan berkas sesuai checklist pelimpahan berkas perkara pidana. Lalu berkas perkara pidana akan diserahkan kepada Panitera Muda Pidana untuk diteliti ulang kelengkapannya, sebelum menandatangani tanda terima pelimpahan berkas perkara. Selanjutnya, petugas PTSP Pidana melakukan penginputan data pada SIPP, Register Induk Perkara, dan memberikan penomoran pada berkas perkara. Setelah itu, Ketua Pengadilan akan menetapkan majelis hakim. Untuk perkara pidana anak terdapat kriteria penetapan hakim anak. 1. Ketua Pengadilan akan menetapkan hakim tunggal jika ancaman perkara di bawah 7 tahun. 2. Ketua Pengadilan akan menetapkan majelis hakim jika perkara memiliki ancaman 7 tahun atau lebih atau susah pembuktiannya. 3. Ketua Pengadilan menetapkan hakim yang memiliki sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Dan Panitera akan menunjuk Panitera atau Panitera pengganti dan jurusita atau jurusita pengganti untuk menangani perkara pidana tersebut. Selanjutnya, petugas PTSP Pidana menyerahkan berkas penunjukan hakim, Panitera atau Panitera pengganti, dan jurusita atau jurusita pengganti kepada Ketua Majelis. Ketua Majelis menetapkan hari sidang dan penahanan, jika ada, kemudian diserahkan kepada Panitera pengganti. Terakhir, Panitera atau Panitera pengganti menerima berkas perkara, kemudian, membuat dan menyerahkan penetapan kepada jurusita atau jurusita pengganti untuk dikirim kepada penuntut umum. Bagaimana alur atau mekanisme berperkara persidangan pidana biasa pada Pengadilan Negeri Tilamuta? Alur atau mekanisme berperkara persidangan pidana biasa, diawali dengan agenda pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Kemudian, terdakwa atau penasehat hukum dapat mengajukan eksepsi. Apa itu eksepsi? Eksepsi adalah jawaban, bantahan, atau sanggahan terdakwa atas dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Lalu, penuntut umum akan memberikan tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum. Setelah itu hakim akan membacakan putusan sela atas eksepsi. Apa itu putusan sela? Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara. Jika eksepsi terdakwa dikabulkan oleh majelis hakim, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan dan berkas perkara akan dikembalikan kepada penuntut umum. Jika eksepsi terdakwa ditolak, maka proses persidangan akan tetap berjalan. Dilanjutkan dengan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum yang bersifat wajib berupa keterangan saksi atau anak saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat-surat, dan barang bukti. Sedangkan untuk terdakwa memiliki pilihan untuk mengajukan atau tidak mengajukan pembuktian. Setelah itu, agenda persidangan akan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan terdakwa. Lalu, penuntut umum akan membacakan tuntutan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membacakan pembelaan atau pledoi yang dapat dilakukan secara lisan atau tulisan. Agenda selanjutnya yaitu jawab-menjawab atau replik-duplik antara penuntut umum dan terdakwa. Terakhir, pembacaan putusan oleh majelis hakim, berupa putusan bebas, lepas, atau pemidanaan. Apabila terdapat ketidakpuasan terhadap hasil putusan, pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum. Bagaimana alur atau mekanisme berperkara persidangan pidana anak pada Pengadilan Negeri Tilamuta? Halo semuanya. Setelah berkas perkara pidana anak sudah dilimpahkan, sebelum masuk ke proses persidangan anak, wajib dilakukan upaya diversi terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan diversi?
Diversi adalah pengalihan proses perkara yang panjang dan sangat kaku, menggunakan metode mediasi, musyawarah, atau dialog. Diversi dapat diupayakan jika ancaman perkara pidana di bawah 7 tahun penjara dan belum pernah terpidana sebelumnya. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka alur perkara akan langsung masuk persidangan. Jika diversi berhasil, maka akan dibentuk kesepakatan diversi dan hakim anak akan menyampaikan kepada ketua pengadilan untuk dibuat penetapan lalu disampaikan kepada seluruh pihak. Setelah itu hakim anak menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Jika diversi gagal, maka akan dilanjutkan dengan agenda proses persidangan pidana anak. Pelaksanaan persidangan pidana anak memiliki kriteria khusus. 1. Persidangan dilakukan secara tertutup. 2. Anak wajib mendapatkan pendampingan dari orang tua, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. 3. Hakim, panitera pengganti, penuntut umum, dan penasehat hukum tidak memakai atribut persidangan pada umumnya. Alur atau mekanisme berperkara persidangan pidana anak diawali dengan pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Setelah pembacaan dakwaan, agenda berikutnya hakim akan meminta pembimbing kemasyarakatan menyampaikan hasil penelitian terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Pada agenda selanjutnya, anak dapat mengajukan eksepsi atau bantahan atas dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Jika eksepsi anak dikabulkan oleh majelis hakim, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan dan berkas perkara akan dikembalikan kepada penuntut umum. Jika eksepsi anak ditolak, maka proses persidangan akan tetap berjalan. Dilanjutkan dengan agenda pembuktian yang diajukan berupa pemeriksaan keterangan korban atau anak korban, keterangan anak, keterangan saksi atau anak saksi, surat-surat, dan barang bukti. Lalu, penuntut umum akan membacakan tuntutan berdasarkan agenda pembuktian selama proses persidangan. Kemudian anak membacakan pembelaan atau pledoi atas tuntutan. Dilanjutkan dengan pernyataan orang tua berupa penyampaian atas hal-hal yang dapat membantu anak. Terakhir, hakim anak membacakan putusan yang terbuka untuk umum. Apabila terdapat ketidakpuasan terhadap hasil putusan, pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum. Anda baru saja menyaksikan video Silumer Pidana. Jika memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi hotline layanan Si Komplit di nomor 0822 7126 5156. Terima kasih. Eits, tunggu dulu. Pengadilan Negeri Tilamuta juga memiliki layanan pos bakum, yaitu pelayanan jasa penasehat hukum gratis untuk masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum. Ayo manfaatkan layanan pos bakum Pengadilan Negeri Tilamuta.